Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, ibu-ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita boleh kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui kabar sukacita pagi ini. Sebelumnya, mari kita buka di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur hari ini. Tuhan boleh adakan kembali kami, Tuhan boleh beri kami kesehatan, kekuatan. Terlebih hari ini kembali kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjumpai setiap kehidupan kami, menjadi rema. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Biarlah semua kami boleh dibukakan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kembali kita akan membaca perenungan kita melalui firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 dan 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari minggu yang lalu, di mana minggu lalu kita boleh memberikan satu tema adalah yang terbaik, yang boleh dilakukan oleh Maria. Pagi hari ini kita melihat dari sisi yang lainnya, dan tema firman Tuhan pagi ini adalah semua hanya bagi Tuhan. Ketika Marta sepertinya merasa terbebani dengan apa yang dia lakukan untuk Tuhan, karena di sini jelas sekali dalam ayat yang kita baca tadi, sepertinya Marta mengeluh kepada Tuhan. Kenapa dia hanya sibuk sendiri, sedangkan Maria dia duduk di bawah dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Nah, tentu dalam setiap tindakan kehidupan dalam kita semuanya juga, semuanya didasari oleh satu motivasi, satu tujuan ya. Motivasi adalah satu dorongan yang timbul pada seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau kita pelajari dari Marta dan Maria ini, Marta memiliki satu motivasi yang hanya berpusat kepada diri dia sendiri ya. Ayat tadi jelas dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi pusat motivasi apa yang dilakukan oleh Marta adalah kepada diri sendiri, fokus kepada dirinya. Nah, kalau kita melihat dari Maria seperti yang kita sudah pelajari, tentu kita semua boleh melihat bahwa Maria memilih satu motivasi yang baik, tujuan yang baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk Tuhan. Sehingga dia begitu rindu, begitu ingin dekat di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataannya. Haleluya. Pagi hari ini juga menjadi tentunya perenungan kita di dalam setiap kehidupan kita, belajar dari tentang cerita firman Tuhan Marta dan Maria ini. Apa yang mendasari motivasi kita, apa yang menjadi tujuan kita hidup ini di dalam keberadaan kita hari ini. Ya, siapapun kita, baik kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, mungkin kita juga sebagai karyawan, sebagai apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya kita mau lihat kembali apa tujuan dari kehidupan kita semua. Kalau kita buka di dalam firman Tuhan pagi ini di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16, ya, sama-sama kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, "Karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini yang menjadi dasar dari setiap motivasi dalam setiap kita melakukan apapun. Tujuannya adalah untuk Dia. Untuk Dia ini siapa? Untuk Tuhan, untuk Yesus yang menjadi juru selamat kita. Bukankah kita ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan? Jelas sekali firman Tuhan. Kita ini diciptakan, segala sesuatu diciptakan. Ada pencipta kita, ya, yaitu Tuhan yang sangat maha kuasa. Oleh sebab itu, kita sebagai umat ciptaannya, jelas dikatakan di sini, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Inilah yang menjadi dasar, motivasi, tujuan kehidupan kita saat ini. Jadi apapun kondisi keberadaan kita, ya, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin ketika kita dalam masalah, ketika kita di dalam beban, ketika dalam sakit penyakit, rasanya masalah tidak berhenti, hidup ini untuk dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi kita yang sepertinya terpuruk, yang sepertinya banyak masalah. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saudara semua yang diberkati Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, yang senantiasa memampukan kita untuk kita terus boleh memuliakan nama Tuhan. Contohnya, mungkin ketika kita dihadapi dengan masalah, apa yang menjadi perkataan kita? Apa yang menjadi ungkapan kita? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita mengomel? Atau kita mungkin bersungut-sungut, ya? Apapun keberadaan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita hanya untuk Dia yang telah menjadikan kita, tentunya perkataan kita, sikap kita adalah mengucap syukur. Kita tahu bahwa semua yang terjadi atas kehidupan kita tidak kebetulan. Semua ada di dalam rencana dan pemandangan Tuhan. Amin. Karena Dia yang telah menciptakan kita. Bahkan di dalam kitab Yesaya, sebelum orang tua kita menjadikan kita, bahwa kita sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi Tuhan begitu tahu, begitu mengenal segala keberadaan kita. Dan Tuhan rindu hidup kita ini dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh Maria. Jangan sampai kita fokus hanya kita, hanya saya, hanya untuk saya. Tidak, tetapi hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Maria mendapatkan berkat yang luar biasa, firman Tuhan katakan, yang tidak pernah akan diambil daripadanya. Tentu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga ada senantiasa upah, ada senantiasa berkat. Kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Apa yang menjadi berkat kita ketika kita mampu memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh. Maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory. Inilah yang akan kita terima. Kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan pagi ini boleh kembali datang meneguhkan kita. Jangan ada keluh kesah, jangan ada persungutan, apapun ketika kita menghadapi sepertinya kita jauh dari apa yang kita harapkan. Ingat,
Tujuan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan kita bagi Tuhan, semuanya bagi Tuhan. Sehingga kita dijadikan serupa dan dengan gambarnya Tuhan. Bahkan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Ada senantiasa kemenangan. Oh, luar biasa. Ketika kita dimuliakan oleh Tuhan, Tuhan angkat kita. Apapun segala keberadaan kita, yakin dan percaya. Ketika kita memilih yang terbaik untuk Tuhan, selalu rindu dekat Tuhan. Dan ketika kita belajar bagaimana tujuan hidup kita, apa yang mendasari motivasi dalam kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan bagian yang terindah daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami masalah, beban berat, cobaan, sakit, penyakit apapun, mari pandang kepada Tuhan. Fokus kepada Dia yang telah menciptakan kita. Amin. Yang telah menjadikan kita. Bahkan kita menjadi umat-umat berharga dan umat kesayangannya. Oleh sebab itu, semua kita yang diberkati Tuhan, pagi hari ini mari datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Berikan pujian kita, berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah menjadikan kita. Tuhan sudah membentuk kita bahkan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi saksi. Biarlah melalui hidup kita banyak jiwa boleh dimenangkan. Lewat tutur kata kita, sikap kita sungguh mencerminkan akan pribadi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita rindu sama-sama, kita naikkan pujian kita. Biarlah semua hidup kita, segenap hidupku, kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya, mari katakan kepada Tuhan, amin, puji Tuhan. Ku haleluya, puji Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Biarlah segenap hidup kita, segenap hidupku persembahkan untuk Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Biarlah segenap hidup kita, segenap hidupku persembahkan
kami, Engkau yang sudah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi ini, merendahkan diri Tuhan. Kami menyadari kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau, kami terbatas tanpa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami perlu senantiasa hadirat-Mu, kami selalu rindu kepadamu Tuhan. Biarlah yang menjadi fokus kami, yang menjadi tujuan kami, motivasi kami di dalam kami melakukan setiap kehidupan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan berdoa. Kita perhadapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi beban masalah dari kita semuanya pagi ini, bawa kepada Tuhan. Dia yang sudah menjadikan kita semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali datang kepada kami semuanya. Biarlah kami mau melalui setiap kebenaran firman-Mu, hidup kami persembahkan hanya bagi Yesus, hanya untuk kemuliaan-Mu. Engkau yang sudah berkarya di dalam kehidupan kami, Engkau yang sudah menjadikan kami. Biarlah semua hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau. Terlebih ketika kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, tidak ada hal yang lain Tuhan yang kami rindukan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan boleh beri bagi kami. Oleh sebab itu kami terlalu yakin setiap beban masalah kami, apapun Tuhan, mungkin kerinduan, pengharapan kami mau taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Ketika tujuan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan Engkau akan memberikan kami kepada kemenangan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami semuanya. Inilah setiap doa kami. Berkati seluruh ibu-ibu yang ada, berkati siapapun yang boleh mendengar akan firman Tuhan pagi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kami yakin kuasa Allah terus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan doa ini, dan biarlah setiap berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus boleh mengikat kita, mempersatukan kita hari ini sampai Maranatha. Kiranya berkat Tuhan boleh tercurah atas kita semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah terus hidup kita mau kita persembahkan untuk Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan dan hormat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.